Film ini dibuka dengan sebuah pesan kalau pada tahun 1814, penguasa Prancis Napoleon Bonaparte telah diasingkan ke Pulau Elba di lepas pantai Italia. Jadi siapapun yang ingin menyelamatkan dirinya, tentara Inggris akan siap menembak siapapun yang datang ke pantai itu. Di suatu malam, kru kapal dagang membawa kapten mereka yang sakit menuju pulau terdekat untuk meminta bantuan. Dua orang pria bernama Edmond Dantes dan Fernand Mondego, putra dari Pangeran Mondego yang mempunyai kapal. Mereka ditugaskan untuk mencari dokter di pulau itu, jika tidak kapten mereka bisa kehilangan nyawanya. Dari kejauhan mereka melihat tentara Inggris yang sedang berpatroli di bibir pantai. Mencoba memanggil para tentara itu, Dantes melepaskan tembakan ke udara, supaya mereka mengetahui keberadaan mereka. Namun yang terjadi adalah, para tentara Inggris mengira kalau mereka adalah musuh dan datang untuk melepaskan Napoleon. Melihat situasi yang gawat, mereka berdua berlari naik ke bukit untuk menghindari kejaran para tentara itu. Mereka sampai di atas bukit malah bertemu dengan Napoleon yang memerintahkan untuk para tentara itu berhenti menembak dan mengejar mereka. Juga meminta menjelaskan siapa mereka dan maksud dari tujuan mereka datang ke pulau ini. Dante menjelaskan maksud dari kedatangan mereka. Kapten mereka mengalami panas demam sampai koma, jadi mereka di sini untuk mencari bantuan. Saat kapten dibawa ke ruangan perawatan, Letnan Greypool yang masih curiga dengan mereka mencoba membuktikan apakah benar kapten mereka dalam keadaan koma dengan menyucut tangan kapten menggunakan pisau. Melihat itu, Dante kembali memukul letnan itu. Sebenarnya ada penyesalan dari diri Dante karena tindakan konyolnya itu hampir membuat mereka kehilangan nyawa malam itu. Tapi Mondego berkata kalau nyatanya mereka selamat dan memberikan anggur kepada Dante. Dantes melemparkan pion catur ke Mondego dan berkata kalau dia rajanya hari ini. Napoleon pun menghampiri mereka dan ingin berbicara kepada Dantes. Dia bertanya apa makna pion catur tadi. Jadi setiap kali salah satu dari mereka memenangkannya, dia jadi raja sesaat. Sebenarnya ada maksud lain dari Napoleon kenapa dia mengajak Dantes keluar. Dia terkesan dengan sikap Dantes terhadap nyawa kaptennya. Tapi tujuan utama Tuan Napoleon adalah dia ingin menitipkan surat kepada Dantes. Awalnya Dantes tanpa ragu, tapi sebagai ganti rugi sudah menggunakan dokter di pulau itu, Dantes pun menyetujui. Surat itu ditunjukkan kepada Monsieur Clarion, dan surat ini jangan diketahui orang lain, termasuk temannya Mondego. Sayangnya kapten mereka tidak bisa diselamatkan. Dantes pun kembali ke Marseille membawa tubuh kaptennya yang sudah kaku. Sesampainya di sana, perwira kapal melaporkan jika kapten tewas dan Dante tidak menaati perintah untuk tetap berada di kapal. Perwira kapal Danglars dan Dantes diminta untuk menghadap ke kantor Monsieur Morel. Seorang wanita turun dari kereta mencari Dantes. Dia adalah Mercedes, kekasih Dantes. Tetapi Mondego berkata kalau Dantes dalam kesulitan dan meminta mereka untuk menunggu di bukit. Sementara itu perwira kapal yang mengadu ke Monsieur Morel malah tetap menjadi perwira, padahal dia beranggapan kalau yang dilakukan Dantes itu salah. Tapi Monsieur Morel mengapresiasi tindakan Dante yang berani untuk ke Pulau Elba dan sekarang mengangkatnya menjadi kapten kapal. Mendengar itu, perwira tadi kesal dan pergi meninggalkan ruangan itu, sementara Dantes pergi untuk mengabarkan berita ini ke kekasihnya. Seorang pria tua juga datang ke ruangan kantor bertanya apakah ada kru yang datang ke Pulau Elba. Jika ada, Tuan Clarion mencari orang itu. Di tempat lain, Desmond berusaha merayu Mercedes untuk bercinta dengannya. Dia mengajak untuk berselingkuh dan merahasiakan hal itu dari Dantes. Tetapi wanita itu menolak tawaran itu. Dari kejauhan Dantes datang dan ada raut wajah kesal dari Desmond. Dia memberitahukan kalau Monsieur Morel menjadikannya kapten. Mendengar itu, kembali Desmond memperlihatkan raut wajah kesal yang kemudian pergi meninggalkan mereka. Dantes menghabiskan malam bersama kekasihnya. Ada kebiasaan yang selalu dilakukan Dantes, yaitu memelintir-melintir rambutnya. Dia berjanji akan menikahi Mercedes dan tidak perlu menunggu lagi selama 2 tahun. Di pagi hari, Desmond yang mabuk bertemu dengan perwira kapal sebelumnya. Dalam keadaan mabuk, dia kesal dengan Dantes karena menyembunyikan sesuatu darinya, padahal dia adalah sahabatnya. Mendengar itu, perwira bertanya rahasia apa yang Dantes sembunyikan.
Saat Dantes merayakan kenaikan pangkatnya dengan ayahnya dan Mercedes, tentara kota itu masuk dan mencari Dantes. Mereka datang untuk menangkapnya dengan tuduhan yang masih dirahasiakan. Dantes mencoba memberontak dan mengatakan kalau ini suatu kesalahan. Dantes pun menghadap Hakim Philpott. Dia dituduh berkhianat kepada negara dan dituduh memiliki hubungan pribadi dengan Napoleon ketika berada di Pulau Elba. Tapi Dantes berkata kalau dia hanya dititipkan surat dan tidak pernah membuka ataupun membaca surat itu. Dia memberikan surat itu kepada Hakim Philpott yang berisi informasi tentang waktu dan lokasi patroli pasukan Inggris di Pulau Elba. Tapi Dantes bersumpah kalau dia tidak tahu apa-apa soal surat itu. Mendengar itu, Hakim Philpott ingin melepaskan Dantes, namun saat menyebutkan nama Tuan Clarion, reaksi Hakim Philpott berbeda dari sebelumnya. Dantes diarahkan ke belakang untuk menaiki kereta kuda pribadi milik Hakim Philpott. Bukannya diantar kembali ke rumah, Dantes malah akan dijebloskan kembali ke penjara. Dantes mencoba kabur dengan mendatangi rumah Mondego temannya. Dia menjelaskan semua ke Mondego dan mencoba meminta perlindungan dari ayahnya Mondego. Tapi semua ini adalah ulah Mondega. Dia melihat Napoleon memberikan suratnya, dan sewaktu Dantes tertidur, dia membaca isi surat itu. Kecewa dengan sikap Mondega, kedua sahabat itu pun bertarung. Dantes mencoba kabur, tapi Mondega sangat ahli memakai pedang. Tidak perlu lama, tentara sudah berada di tempat itu dan menangkap Dantes. Sebelum dibawa tentara, Mondega memberikan bidak raja kepadanya untuk mengingat hari ini. Di tempat lain, Hakim Philpott mendatangi rumah ayahnya. Ternyata surat itu ditunjukkan untuk ayahnya. Dia marah karena harus terlibat urusan pengkhianatan yang dilakukan sendiri oleh ayahnya. Bahkan ibunya juga memperingatkan ayahnya untuk tidak terlibat dalam urusan Napoleon Bonaparte dan menghancurkan keluarga mereka. Tetapi dengan santainya, ayahnya pergi dari ruangan itu. Dantes sampai di penjara terpencil di tengah laut, sangat terisolir dan jauh dari peradaban. Dia dihadapkan dengan kepala sipir Armand Doroyac, masih mencoba meyakinkan sipir kalau dia tidak bersalah, namun tetap saja dia diantar ke tempat peristirahatannya di penjara. Di ruangan dia merayakan penyambutan untuk narapidana baru. Sementara di Marseille, berita tersebar kalau Napoleon telah melarikan diri dari Pulau Elba dan sekarang menuju Paris. Mendengar itu, Hakim kembali ke kantornya dan di sana sudah ada Mondego, ayah Dantes, Mercedes dan juga Monsieur Morel untuk menanyakan di mana Dantes dan mencoba membela dia. Tapi di mana Dantes berada menjadi rahasia pemerintah. Dantes dipenjara dengan tuduhan pengkhianatan dan pembunuhan. Mondego berpura-pura membantu untuk membela Dantes, padahal sebenarnya dia kenal dengan Hakim itu dan juga dialah alasan kenapa Dantes dipenjara. Mercedes menerima surat yang berisikan kalau Dantes sudah dieksekusi mati. Di penjara, Dantes terlihat sudah sangat berbeda. Bertahun-tahun dia habiskan di penjara dan masih berharap suatu saat nanti Tuhan akan memberikan keadilan untuknya. Di hari ulang tahunnya, dia mendapatkan kado dari kepala sipir. Di tengah keputusasaannya, dia mencoba mengakhiri hidupnya. Namun dia masih teringat dengan tulisannya, Tuhan akan memberikan keadilan untuknya. 4 tahun hukumannya berjalan, dia juga sudah pasrah dengan jalan hidupnya. Namun, dari bawah muncul pendeta tua bernama Abbé Faria yang menggali lubang untuk pelarian dia dari penjara. Pendeta itu sudah di sana selama 11 tahun, dan 5 tahun sudah dihabiskan untuk menggali lubang pelarian. Dia mengajak Dantes untuk mengikutinya ke sel, kemudian meminta Dantes membantunya menggali lubang. Sebagai imbalannya, dia diberikan semua yang pendeta itu tahu, mulai dari ekonomi, matematika, filsafat, sains, dan juga membaca dan menulis. Slot pintu penjara sehari dibuka 2 kali. Yang pertama dibuka untuk ember toilet, di mana mereka menyembunyikan kotoran, dan kedua di malam hari waktu makan malam tiba. Jadi di antara kedua itu, mereka bisa bekerja sepanjang malam tanpa takut ketahuan. Selagi menggali, pendeta bercerita kalau dahulu dia adalah pasukan yang membantu Napoleon.
Dalam tugasnya, dia membakar sebuah gereja beserta orang-orang di dalamnya. Tapi setelahnya dia disersi atau keluar dari pasukan Napoleon, kemudian bertobat dan menjadi sekretaris pribadi dari Pangeran Enrique Spada. Pangeran Spada adalah orang yang sangat kaya, namun dia wafat dan ada rumor kalau dia menyembunyikan kekayaannya yang tak terbatas. 2 minggu setelahnya, pendeta itu ditangkap karena Napoleon menginginkan harta itu. Tapi dia tidak percaya kalau si pendeta tidak tahu di mana harta itu disembunyikan. Semakin lama pengetahuan Dantes pun berkembang pesat secara matematis, ekonomi, berbahasa Italia, dan juga seni bertarung pedang. Dantes menceritakan bagaimana proses dia ditangkap, yang membuat dia sadar kalau hakim menjaga jabatannya dan mengorbankan dia untuk masuk ke dalam penjara. Juga keterlibatan ayah hakim itu dengan Napoleon Bonaparte. Mereka kembali menggali dan sampai di tempat di mana ada akar pohon, yang berarti sedikit lagi mereka bisa kabur dari tempat itu. Sewaktu pendeta melanjutkan untuk menggali kembali, gemuruh terjadi dan pendeta tertimpa bebatuan. Di waktu yang tinggal sedikit, pendeta membuka satu rahasia lagi. Dia menyembunyikan peta di mana harta Pangeran Spada berada. Sipir penjara mengetahui kalau pendeta sudah kehilangan nyawanya dan memberitahukan ke kepala sipir. Mereka akan membuang badannya ke laut. Tapi ternyata tubuh itu sudah diganti dengan Dantes. Sipir yang melihat ruang Dantes kosong mengejar mereka, namun Dantes menarik kunci bersama dengan kepala sipir ke laut. Saatnya Dantes membalaskan apa yang dilakukan sipir selama ini. Puas membalaskan dendam, dia kemudian berenang menuju pulau terdekat. Di pagi hari Dantes terbangun dan dia sudah bebas, tapi dia tidak sendirian di pulau itu. Ada sekumpulan penyeludup dan pencuri yang dikepalai oleh Luigi Vampa. Mereka berada di pulau itu untuk menghukum krunya yang tamak. Dia memberikan pilihan ke Dantes, bertarung dengan Jacopo. Kalau dia menang, dia bisa ikut dengan mereka. Kalau dia kalah, ya dia kehilangan nyawanya. Dantes menang, tapi dia meminta untuk mereka berdua tetap berada di kapal itu. Karena kapal itu bisa punya 2 kru kapal yang tangguh di dalamnya, dan kapten pun menerima permintaan itu. Dari sana Jacopo berjanji untuk ikut terus bersama dengan Dantes dan dia berhutang nyawa padanya. 3 bulan setelahnya kapal mereka bersandar di Marseille, tempat kelahirannya. Dantes turun dari kapal dan diikuti oleh Jacopo bersamanya. Banyak perubahan terjadi di kota itu. Dantes meminta untuk Jacopo untuk mencarikan kapal mereka sementara dia pergi untuk bertemu dengan Monsieur Morel. Dia bercerita kalau ayah dari Dante mengakhiri dirinya dengan gantung diri. Sementara Mondego menikah dengan Mercedes dan tinggal di Paris, juga sekarang menjadi Pangeran Mondego, dan untuk hakim dia dan istrinya juga pindah ke Paris. Dantes dan Jacopo berlayar ke sebuah pulau mengikuti arahan peta. Di sana mereka menemukan sesuatu. Dari sini pembalasan Dantes dimulai. Dia pindah ke Paris dan membeli sebuah bangunan mewah, juga mengadakan pesta dan mengundang semua orang besar di Paris, termasuk hakim dan Mondego. Dantes berubah nama menjadi pangeran dari Monte Cristo. The Count of Monte Cristo. Dantes berubah nama menjadi pangeran dari Monte Cristo. Tapi yang hadir hanya hakim, sementara si Mondego berhalangan hadir karena di pagi hari dia harus menghabisi nyawa seseorang. Hubungannya dengan Mercedes juga tidak terlihat bahagia. Nampak dari raut wajah Mercedes yang tidak suka dengan setiap tindakan Mondego ke orang yang bekerja dengannya. Mondego ternyata terlibat masalah keuangan. Dia kehilangan banyak uang di kasino, sehingga dia meminjam uang di bank untuk bisnis kapalnya. Dantes pun menggunakan momen itu untuk memotong pemasukan pinjaman dari bank ke Mondego. Juga memberitahu perusahaan pengiriman lain supaya menjauh dari Mondego. Dan pilihan terakhir Mondego kembali ke perusahaan kapal Danglars. Danglars ini adalah mantan perwira yang sebelumnya. Di rumahnya Dantes selalu tidur di lantai, karena selama belasan tahun dia di penjara tidur juga di lantai. Jacopo memberitahu kalau Mondego mempunyai seorang putra bernama Albert, yang sekarang mengikuti karnaval di Roma, tapi saat di Roma sekumpulan penjahat mengejar dia dan menyandera dia. Untungnya ada Dantes di sana, dan dia mengundang Albert untuk datang ke rumahnya.
Sebenarnya si Albert ini sedikit curiga kenapa Dantes bisa tahu soal penculikan itu, tapi Dantes berdalih kalau dia banyak informan di kota dan mendengar soal penculikan anak dari seorang bangsawan. Melihat kebaikan dari Dantes juga berjasa menyelamatkan nyawanya, Albert mengundang Dantes untuk datang ke Paris. Dan waktu di hari ulang tahunnya, disitulah momen pertemuan kembali Dantes dengan temannya yang rela memenjarakan dirinya. Dia berpandangan dengan Mercedes dan dari raut wajah Mercedes terlihat seperti mengenal Count of Monte Cristo. Dantes meminta izin untuk membawa Mercedes berdansa sambil Mercedes memandanginya karena teringat dengan seseorang di masa lalu. Hakim Villefort yang sekarang jadi jaksa datang ke acara itu dan berdiskusi dengan Mondego tentang siapa itu pangeran dari Monte Cristo. Mereka bersekongkol untuk mengambil harta dari Dantes. Karena sewaktu di Roma, Dantes tidak sengaja menyebutkan harta sepada sewaktu Albert makan bersamanya. Mondego tahu mengenai harta ini, juga jaksa Villefort baru saja berdiskusi dengan Dantes kalau dia meminta untuk mengamankan kapal Dantes yang akan berlabuh. Kembali ke pesta, Albert berharap kalau ayahnya akan memberikan ucapan di pesta ulang tahunnya. Melihat itu, Dantes berdiri untuk memberikan pujian kepada Albert, terutama keberaniannya saat di Roma yang bisa mengatasi ketakutannya melawan penculik. Dia sudah menjadi laki-laki, seluruh tamu pesta mengangkat gelas mereka untuk Albert. Ibunya mengucapkan terima kasih dan melihat gerakan yang familiar dari Dantes. Melihat itu, Mercedes menunggu Dantes di dalam kereta kuda dan langsung menciumnya. Tetapi Dantes meminta kusir untuk kembali ke rumah Mondego demi menjaga reputasi istri Mondego. Kemudian berkata kalau dia bukan Edmond Dantes dan memintanya untuk turun. Dantes marah kepada Jacopo yang mencampuri urusannya. Musuhnya sudah masuk ke dalam perangkapnya, tetapi Jacopo membiarkan Mercedes untuk datang ke Dantes dan membuat dia hampir mengetahui kalau Dantes masih hidup. Di dermaga kapal milik Dantes dijarah yang dilakukan oleh Danglars dan anak buahnya. Tapi ternyata salah satu adalah teman Dantes yang dulu berlayar bersamanya. Di saat dia ingin melarikan diri, tentara sudah mengepung tempat itu dan Dantes juga di sana. Danglars mencoba melawan. Sebelum mengakhiri hidup Danglars, Dantes memberitahu siapa dia sebenarnya. Selanjutnya Dantes bertemu jaksa Villefort di sebuah sauna. Dia mengkonfrontasi jaksa untuk mengakui kalau selama ini dia dan Mondego bekerja sama. Mulai dari memerintahkan Mondego untuk membunuh ayahnya, juga menjebloskan Dantes ke penjara. Dia mengakui semua itu dan dari balik kabut, sauna sudah ada tentara yang mendengar semua pengakuannya. Dantes pun melakukan cara yang sama seperti yang dulu dilakukan jaksa kepadanya. Sesampai di rumah, Mercedes kembali mendatangi kediaman Dantes. Dia tahu kalau Count of Monte Cristo adalah Dantes. Dia juga menunjukkan benang cincin yang gak pernah dia lepas selama Dantes berada di penjara. Kemudian terjadilah hal yang diinginkan. Di pagi hari, Mercedes kembali dan rumah dalam keadaan berantakan. Mondego bangkrut dan semua tabungannya disita. Mondego mau kabur karena dia akan dipenjara dengan tuduhan pembajakan, korupsi dan telah menghilangkan nyawa orang. Mercedes tidak mau ikut dengannya dan mengaku kalau selama ini Albert bukan anak dari Mondego, tetapi anak dari Dantes. Karena itulah dia mau menikah dengan Mondego supaya dia tidak melahirkan tanpa suami. Mondego pun pergi mendatangi sebuah bangunan. Di sana dia mengambil hasil pencurian yang sebelumnya dia curi di dermaga. Namun di sana hanya ada peti kosong dan ada satu bidak catur di situ. Di sana sudah ada Dantes dan Mondego tidak mengira kalau selama ini Count Monte Cristo adalah Dantes. Mereka pun bertarung dan Dantes sudah lebih kuat darinya. Saat mau menyelesaikan dendamnya, Albert datang. Dia tidak tahu permasalahan ini dan mulai bertarung dengan Dantes yang dia tidak tahu adalah ayahnya sendiri. Juga Dantes tidak tahu kalau itu adalah anaknya. Dantes hampir saja menghabisi anaknya sendiri. Untungnya ada Mercedes dan menjelaskan semua ke Albert. Juga memberitahukan kalau dia anak Dantes dan Dantes adalah ayahnya. Mengambil kesempatan itu, Mondego mengambil pedang dan mengarahkan senjatanya ke Dantes. Tetapi sayangnya peluru mengenai Mercedes. Edmond berencana pergi meninggalkan tempat itu dan Paris, tetapi dia ingin menyelesaikan semua ini dan menantang Dantes kembali untuk mengakhiri hidupnya. Dan Dantes pun menyelesaikan semuanya.
semua dendam yang dia simpan selama 17 tahun, dan semua kesakitan yang dia pendam. 3 bulan setelahnya dia kembali ke bangunan penjara. Dia mengingat pendeta dan berjanji kepada Tuhan kalau semua dendamnya akan digunakan untuk kebaikan. Sekarang Dante sudah selesai dengan semuanya, dan dia bahagia bersama orang-orang yang dicintainya juga orang kepercayaannya, Jacopo.